Dalam bingkainya adalah budaya. Nah, menurut kami budaya itu adalah bingkai besarnya. Nah, katakanlah seperti ini bikin bingkainya budaya. Di dalam itu ada apa? Ada adat krama, adat game, lalu diperkuat dengan istilah adat luwir game. Kalau kita berbicara seni, jadi itu suatu ungkapan. Wakasan orang tua dulu mengatakan dengan seni hidup menjadi indah. Dengan agama hidup menjadi terarah. Kan lebut asmaning Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bahasa. Kembali lagi di Siniar Sasambo, Bincang Bahasa dan Sastra. Kali ini bersama saya Rizky di edisi Bisato, Bincang Bersama Tokoh. Seperti episode Bisato lainnya, kita kedatangan tamu-tamu luar biasa yang pastinya inspiratif, berbagi pengalaman, berbagi kisah seputar pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. Kali ini telah hadir bersama kita Pak Sadarudin. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Sedang sibuk apa nih, Pak? Ya, kalau akhir-akhir ini memang tetap sibuk. Lebih-lebih tetap sibuk ya, dalam Pak? minggu ini kami sedang persiapan untuk gawe belik di Majelis Adat Sasak. Oke, Iya, gawe belik. Gawe belik itu acaranya mulai hari ini, ya anunya besok Sabtu Ahad, itu 2 hari. Oke, Gawe dan beliknya. persiapannya panjang ya, Pak ya? Persiapan ini 1 minggu. Oke. Boleh bocoran nih, Pak? Kayaknya seru nih. Gawe belik itu kegiatannya seperti apa tuh, Pak? Ya, jadi gawe belik itu yang pertama memang kita akan memilih ketua hariannya, ketua pelaksanaannya. Nah, itu yang pertama untuk memilih pengurus baru. Lalu dirangkai itu kegiatan-kegiatan seminar dan seterusnya. Itu soal bagaimana pengembangan, pelestarian dan seterusnya, soal adat budaya Sasak. Oke, dan itu diadakan oleh Majelis Adat Sasak. Yang kebetulan sekarang tempatnya juga tidak jauh dari kita di sini, yaitu di BKP SDM Provinsi. Oke. Nah, itu di Jalan Pemuda. Oke, Pak. Ya. Berhubungan dengan komunitas tadi itu, Pak ya, Majelis Adat Sasak. Pak Sadarudin kan selaku budayawan ya, yang juga mendirikan komunitas yang aktif dalam mengembangkan adat budaya yang bernama Pembasak itu ya, Pak ya. Pengemban budaya adat dan adat Sasak. Ya. Boleh diceritakan kepada sahabat bahasa nih, Pak. Pembasak itu komunitasnya seperti apa dan program-program apa yang diadakan? Baik, jadi ya ini kembali mereview kembali tentang bagaimana adanya Pembasak di Kota Mataram. Benar, Pak. Jadi saya awal orang Lombok Tengah. Ini dulu kan. Iya, Pak. Jadi saya berasal dari Lombok Tengah. 1 November 96 saya mutasi ke Lombok Barat. Lombok Barat pada itu waktu masih utuh. Masih, Di saat itu saya sangat merasa kewalahan. Manakala ada ini sebutan jari istilahnya masyarakat, khususnya masyarakat Mataram pada saat itu, tatkala anaknya, tatkala keluarganya, jiran tetangganya, di saat ada anaknya kawin, dan orang Sasak selalu yang namanya kawin harus dibarengi, harus didahului dengan yang namanya adat sorong serah aji krama.
Nah, di saat sorong serah aji keramu itu dibutuhkan dah yang namanya pembayun. Nah, jadi pembayun dari kata pembanding, ayun orang yang dituakan atau orang tua yang di depan untuk menyelesaikan tata cara, bahasa, sastra dan lain sebagainya, manakala dilakukan proses yang namanya sorong serah aji keramu. Nah, berangkat dari kecapean, keraguan maupun keoptimisan, bahkan kepesimisan saat itu karena saya bergerak sendiri. Iya, Pak. Nah, akhirnya saya terinspirasi dengan keadaan itu, ditambah dengan ada teman juga, ayo kalau begitu kita buat wadah. Nah, akhirnya timbullah gagasan itu untuk membuat wadah ini. Belum tahu namanya wadah apa. Bahkan waktu itu saya berikan teman, Side menggarap nama ini. Pokoknya sesuai dengan bagaimana kita melakukan atau melestarikan, mengembangkan, melaksanakan adat ini. Ada yang memberi nama maskot, ada yang macam-macam. Nah, kalau saya sendiri teringat saat saya masih muda dulu. Cerita aja. Di saat saya masih muda, orang Lombok Tengah suka pergi bertapa. Pak. Orang Lombok Tengah suka pergi mandi tengah malam, bejari istilahnya. Nah, saat itu saya pernah bejari menjadikan suatu ilmu itu semalam 3 kali kita mandi. Dan itu harus memakai, tidak boleh kita telanjang, tidak boleh pakai pakaian, harus pakai pakaian kain putih. Kain putih dipakai untuk mandi itu namanya pembasak. Kain pembasak untuk menutup aurat tatkala kita mandi, namanya kain pembasak. Setelah saya coba runut, oh cocok, ini pembasak pengemban budaya adat. Akhirnya itulah yang disepakati. Nah, lalu terbentuklah ini, tentu menjadi beban bagi kami, beban secara moral untuk bagaimana sekarang semangat pembasak ini kita isi, khususnya di Kota Mataram. Akhirnya dalam pembasak ini yang pertama kali kita buat sebagai program unggulan, program dasar, program spesialis adalah bagaimana tata laksana soal adat terutama sekali, karena adat itu dalam bingkainya adalah budaya. Nah, menurut kami budaya itu adalah bingkai besarnya. Nah, katakanlah seperti ini bikin bingkainya budaya. Di dalam itu ada apa? Ada adat krame, adat game, lalu diperkuat dengan istilah adat luwir game. Nah, di samping adat ada juga yang namanya seni budayanya, termasuk bagaimana seni budaya Sasak yang lokal kan. Lalu kemudian ada lagu-lagu Sasak, ada karawitan gending dan lain sebagainya. Di samping itu juga rumpun yang lain, di situ ada tradisi. Ya, bagaimana tradisi misalnya membangun rumah. Ya harus kita yang namanya orang Sasak harus dimulai dengan meruat tanah itu, namanya membangar. Mau nebang pohon, jangan tebang sembarangan, harus dibuatkan ritual. Itu namanya membangar. Ya, jadi kita minta permisi, bukan berarti kita musyrik dan lain sebagainya, tidak percaya seperti itu, tidak. Nah, itu menggambarkan kebudayaan kita ya, Pak, itu menggambarkan bahwa itulah adab, ajak orang Sasak. Karena bagaimanapun agama juga mengatakan hablum minallah. Hablum minanas, sesama manusia, baru kepada alam. Jadi jangan dikira alam ini juga kita bisa harus seenaknya diperlakukan. Iya, benar, Pak. Ternyata orang dulu, nenek moyang kita sudah mengajarkan itu melalui ritual-ritual tadi ya, Pak, ya. Seperti orang Bali juga ada istilahnya seperti itu kan. Nah, itu di mana-mana. Nah, inilah yang kita kembangkan, di samping juga sejarah dan lain sebagainya. Ini yang kita gali kembali program-program kita di Pembasak ini. Jadi Pembasak ini terlahir pada tanggal 3 Maret tahun 2003. Sekarang udah 2022, Pak. Lumayan lama. Sudah lama, usianya, Pak, ya. 19 tahun? 19 tahun jadinya. Ya. Jadi usia itu tahun. Dan alhamdulillah setelah terbentuknya Pembasak ini sampai sekarang, alhamdulillah terutama sekali masyarakat Kota Mataram tidak lagi susah yang namanya mencari pembayun, seorang yang akan bisa menyelesaikan sorong serah tadi, karena sudah mempunyai wadah tadi. Alhamdulillah, karena
semua pembayu-pembayu yang ada di Kota Mataram ini adalah binaan hasil daripada pembasak. Wah, ini menarik nih Pak ya. Alhamdulillah. Dalam waktu 19 tahun nih Pak. Bapak memegang dari awal 2003 itu atau mulai Bapak turunkan ke anak Bapak atau ke cucu Bapak atau bagaimana tuh Pak pola perekrutannya nih? Ya. Nah, tentu semua ini memang sekali lagi sebagaimana yang saya katakan sebagai beban moral orang-orang yang ada di dalam pembasak ini. Artinya kan bukan saya sendiri kan, punya banyak teman. Itu setelah itu kita isi bersama, kita belajar bersama. Saya tidak pernah mengatakan diri saya sebagai guru mengajar mereka, enggak. Kita gali bersama, belajar bersama. Dan alhamdulillah sekali lagi bahwa itu tadi sudah masyarakat Mataram sekarang sudah enak. Artinya, lalu bagaimana ini semua? Apakah sampai ke generasi saya? Iya. Kan tidak mungkin. Nggak mungkin, supaya bagaimana semua ini bisa ditemukan, bisa dinikmati nanti oleh anak cucu kita itu Pak. Generasi yang akan datang. Nah, lalu pembasak ini itu secara person kadang-kadang sudah saya kan, ayo bina di tempat masing-masing. Kan tidak mungkin kita kumpul satu tempat, misalkan cukup luas Mataram ini juga kan. Dan alhamdulillah. Jadi baik yang sifatnya seni budaya, yang sifatnya nilai kayak sorong-sorah adat ini, alhamdulillah sudah banyak sekarang. Itu artinya kami lakukan istilah regenerasi. Pak ya. Itu. Lalu yang seni budaya katakanlah dalang, dalang bocah pertama kali yang viral tembus di Jakarta itu dari kami, dari pembasak ini. Jadi itu sudah berapa dalang yang sudah bisa baik dalang bocah maupun yang karena kebetulan juga di pembasak ini kami sudah punya 3 bentuk wayang. 3 bentuk wayang. Ada yang pakem, ada yang wayang gejik dan ada wayang ketatu istilahnya. Jadi itu yang digemari oleh anak-anak sekarang karena lebih-lebih wayang ketatu ini lebih realitas dia bisa menengok sini sana. Itu. Nah, alhamdulillah itulah cara-cara kami di dalam menembus minat bakat anak-anak generasi ini. Kira-kira mana yang kira-kira cocok gitu. Jadi fleksibel gitu ya, Pak. Dan kami juga di pembasak tidak pernah memukul biaya. Yang kita di kadar itu belum dibayar, enggak. Karena kami tidak pernah berpikir dan terbersit di dalam pikiran kami untuk itu. Semata-mata kami ingin niatnya untuk mengembangkan budaya itu, Pak. Wah. Namun ya memang namanya anak-anak sekarang kadang-kadang ada yang tertarik juga, ada yang tidak. Sudah biasa ya, Pak. Itu pilihan mereka juga. Tapi kita punya peran untuk tetap membuat mereka tertarik ya Pak. Kalau tidak hilang Pak, dan sayang sekali. Jadi kalau saya bisa simpulkan lumayan banyak program yang ada di Pembasak ya Pak ya. Mulai termasuk tadi bagaimana tidak membatasi golongan, termasuk orang tua yang mau belajar aksara untuk bisa membaca nembang ke rumah, itu ke sanggar gitu. Ya, termasuk guru-guru belajar nembang, belajar bahasa Ono Coroko, belajar itu. Itu langsung ke sanggarnya atau bagaimana tuh Pak? Langsung ke sanggar. Ya, bertemu Bapak ya. Bertemu Bapak. Iya, karena di situ hari ini, setiap Jumat sore ketemu semua guru-guru master yang sudah dibuat sama kantor bahasa. Iya, Festival Tunas Bahasa Ibu itu ya. Itu ketemu, panggil semua. Saya minta sama Pak Kabit. Dan itu sebagai wadah juga dinas untuk memberdayakan guru-guru ini. Dan kami yakin di Pembasak kalau sudah gurunya paham, guru-gurunya bisa, guru-gurunya pintar, otomatis anak muridnya akan juga bisa paham dan pintar. Iya, Pak. Nah, makanya itu yang bilang sasaran kita harus ke guru dulu, jangan dulu ke anak. Iya, maka guru itu kan pasif, kalau enggak harus guru dulu. Iya. Gitu. Ya, dan itu salah satu program yang dijalankan Pembasak ya Pak ya. Termasuk bagaimana tata cara kita berbusana adat. Dan selama ini masih banyak yang asal makai. Salah Pak. Termasuk saya Pak. Jadi ada cara perlu ditutorialkan. Iya, perlu ditutorialkan ya Pak ya. Benar. Oke nih Pak, menarik mengenai seni dan budaya nih Pak ya. Karena kalau berbicara dengan seni sebagai kekayaan tak benda dari masyarakat Lombok sangat banyak Pak ya. Dan itu banyak diprogramkan oleh Pembasak sendiri. Dan Bapak sendiri itu sebagai ahli tembang ya Pak ya. Nih, boleh ahli dong Pak. Boleh ditampilkan ya Pak sedikit tembang Sasa kepada sahabat bahasa bahwa inilah tembang kita dari Lombok. Baik. Jadi kalau kita berbicara seni,
Jadi itu suatu ungkapan, wakasan orang tua dulu mengatakan dengan seni hidup menjadi indah. Kok. Dengan agama hidup menjadi terarah. Nah, juga ini suatu ungkapan, suatu paduan rasa, paduan kata yang terurai dalam narasi ungkapan-ungkapan manusia, sehingga maka benar dengan seni itu hidup menjadi indah. Iya, bagaimana sekarang kalau kita tidak seni, kaki kanan maju, kaku. Ikut dengan tangan kanan juga kayak robot dong jalan. Itu sudah menunjukkan dalam kehidupan yang singkat saja. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang tembang, ya jadi tembang ini sama seperti bagaimana tembang yang di Jawa, tembang yang di Bali sama persis, tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda. Artinya, ya Pak ya. Suku wilangannya, guru wilangannya, guru sajaknya, ya sama. Hanya bahasa yang beda. Pak? Yang membedakan adalah langgam, cengkok. Ya, Jawa beda cengkoknya dengan Bali. Bali ya begitu pula ketika kita di sini. Iya, Pak. Bahkan kita di Sasak ini ada langgamnya beda. Bagaimana Sinom Utara, KLU di sini di Teben, di Lombok Timur, di Lombok Tengah ada pembeda-pembedanya. Cengkok-cengkoknya ya, misalkan Pak ya. Sinom Utara, KLU. Nebut muji pangeran, itu di sana. Iya. Sementara kita di sini di Teben istilahnya. Nebut muji pangeran. Beda Pak. Sekarang tinggal pilih yang mana. Gitu kan. Tapi dari segi bahasa gimana tuh Pak? Kalau dari segi bahasa sama juga. Sama juga ya Pak ya. Karena bahasa, katakanlah kalau ini kan semua bahasa itu berawal bahasa ibunya dari bahasa Sangsekerta. Lalu turun ke bawah menjadi bahasa Jawa kuno, menjadi bahasa Jawa Wasana, Jawa baru, dan Jawa yang sekarang Jawa modern. Nah, lalu di dalam adat, di dalam budaya itu sebagai rujukannya, sebagai kurikulumnya adalah aksara 20. Yang mana itu aksara 20? Ono coroko, doto sowolo, podo joyonyo, mogo botongo. Nah, tetapi di dalam misi penyebaran yang 20 ini tidak utuh sampai di bumi Sasak. Mengapa tidak utuh? Tidak terpakai dua huruf, yaitu huruf do dan to, DH dan TH. Mengapa? Menyesuaikan dengan karena lidah orang Sasak tidak bisa, tidak medok. Kita tidak medok, jadi do dan to-nya hilang, Pak ya. Do dan to tidak terpakai. Namun dalam metodologi pembelajaran kepada anak-anak tetap kita pakai yang 20. Itu lebih cepat terserap. Ya, karena yang 18 ini sudah berubah urutannya. Kalau yang 18 maka orang Sasak mengatakan aksara balu olas dengan runutan hana caraka, data sawala, maga banga, pajayanya. Hana ceraka data, kan begitu. Nah, karena orang Sasak pada umumnya tidak punya legene. A itu berubah jadi tertulisan kena cakra negara, bahasa cakra negara. Narmada, bahkan remada nih. Itulah rembiga. Ini secara ponem dan seterusnya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang dialek, idiolek, ya kan? Ya, dan itu juga beragam ya Pak. Tapi secara umum mereka sama ya Pak tembang ini. Nah, sama. Maka dulu pernah disepakati, memang awal-awal datang pembelajaran mulok ini sekitar tahun 85 itu sudah sepakat. Itu dulu masih zaman kanwil istilahnya, kanwil pendidikan. Nah, itu merujuk dari buku orang dulu yang bernama buku Galang Bulan sejak zaman Belanda. Itu masih ada tersimpan kok di Sanggar, ya, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan provinsi. Nah, itu pasti tersimpan. Itu buku Blau dulu. Jadi itu yang sebagai acuan manakala kita mengajar di sekolah.
Tidak kita pakai bahasa orang KLU, orang Lombok Tengah, tambah bingung orang. Nah, jadi itulah yang disebut dengan bahasa ngeno ngene. Ya, jadi narasinya, kalimatnya di situ di buku Blau dulu itu yang berjudul Galang Bulan. Mbe aneng sate siso mule mai. Mbe aneng ambe langan aning cakre. Ambe lanang aning cakre. Nah itu, itu adalah merujuk dengan bahasa ngenungene, yaitu bahasa ngenungene selaparang dalam konteks lokusnya dengan persebarannya. Nah itu dia. Nah, lamun kadu bahasa Lombok Tengah lebih susah lagi. Apalagi bahasa kutu-kutu yang gedok lebih susah lagi. Nah, begitu pula. Tapi ternyata dari dulu sudah dibuat panduannya. Nah ini sudah ada panduannya ya? di zaman Belanda. Itulah yang kita pakai sekarang kan gitu. Nah, kalaupun muncul istilah-istilah lain, itu boleh saja kan. Beragam, bervariasi ya, inilah yang coba dibedah oleh pembaca ini dan seterusnya sampai kepada tembang-tembang itu tadi ya. Benar, Pak. Karena tembang ini seperti yang saya katakan tadi itu memang asalnya dari Jawa, merujuk kepada Ono Coroko itu. Nah, karena dari situlah muncul yang namanya cipta, rasa, dan karsa. Ono ada. Apa yang ada? Coroko. C itu apa? Cipta. Ra itu rasa dan karsa. Iya. Bahkan sampai hukum dan tercipta dari situ. Seni dan kesenian tercipta dari situ. Jadi berakar cipta rasa semuanya dan dari situ, Pak ya. Benar. Nah, inilah akar awal daripada bagaimana pembelajaran dan pengembangan soal bahasa. Ya. Namun itu tadi dikembalikan lagi, disesuaikan lagi kepada lokus atau tempat-tempat kita di sini di Sasak yang berkembang 18 yang bisa diserap. Nah, itu. Jadi tembang ini sesungguhnya memang itu adalah gambaran kehidupan. Itu tembang itu ada 11 banyaknya yang menceritakan, menggambarkan proses hidup manusia. Nah, dari sejak dalam rahim ibu sampai dia kembali kepada liang lahat. Jadi tidak semata-mata nyanyian tanpa makna ya Pak. Jadi syarat makna yang menjelaskan ritus hidupnya dari lahir hingga kembali lagi ke Sang Tuhan, ya, karena kita di dunia ini bukan makhluk bumi kok, manusia ini. Manusia bukan makhluk bumi. Kita makhluk alien sebenarnya kita. Rumah tangga atau kampung halaman kita di surga sana. Iya, benar. Sekarang ini dalam perjalanan. Makanya itulah yang kalau di Jawa disebut dengan urip iku ojo lali sangkan paraning dumadi. Kalau bahasanya Tuan Guru, bahasa Ustaz, bahasa agama, ya itu tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana manusia ini datang, makhluk ini datang? Bersama siapa makhluk ini dan hendak kemana? Dia mau pulang. Maka di dalam kesenian di Gumi Sasak ini ada namanya gending empat. Itu bunyinya nang ning nang nong ning nang empung ngendung dang ding dong dang ding dang dong ding dang empung ding ding dang ding dang ding dong ding dang dong ding dang empung. Cuma 4 biji itu dipukul, 5-nya gong. Nah itu apa maknanya? Yaitu namanya manusia. Manusia itu sudah baik, sudah jelek. Yang tadinya dia berpahala, beribadah, sebentar lagi keluar di sana, lihat paha cewek digonceng, lain lagi kan, ya kira-kira begitu. Jadi sekarang baik, sebentar lagi elek, baik, solah, becek, elek, itu manusia. Karena tidak ada yang manusia dilahirkan di dunia ini begitu lahir langsung baik sampai meninggal, tak ada. Itu malaikat. Itu malaikat Pak. Begitu pula sebaliknya, jahat aja pegawaiannya, pekerjaannya sejak lahir sampai meninggal, tidak ada. Yo iblis itu. Ya kalau manusia itu tadi, sekarang baik, bentar lagi solah bayok berbahasa dengan Lombok Tengah. Ya baik buruk terus itu. Nah, cuman ya kita disuruh oleh agama jangan sampai di ujung hidup kita jelek. Ya usahakan supaya ujung hidup kita itu adalah baik, supaya kita baiklah, bawa kita bekal menemui kampung halaman kita di surga kan, mempersiapkan bekal kita ya Pak ya. Kira-kira begitulah pesan yang
tergambar di dalam tembang-tembang ini. oke. Karena semua tembang itu punya karakter. Punya karakter ya Pak ya. Oke. Mungkin sahabat bahasa kayaknya tertarik tentang tembang asmara nih Pak nih. Iya, Karena kan iya, sahabat bahasa ini kan masih muda-muda nih Iya, Pak ya. iya. Mungkin ingin banyak tahu mengenai tembang asmara Betul, Pak. betul, Mungkin nah. bisa dicuplikkan iya. sebentar Pak menembang tembang Jadi kalau asmara. kita lihat dari nama asmara, sedang kasmaran Sedang kita. kasmara, sedang menjalin hubungan gitu ya sudah Pak I ya. love you. I love you ya Pak. I love you. Makanya dulu Gombel pernah bernyanyi kan Iya. itu tahun-tahun 80-an. Kalau cinta sudah melekat, kayak kucing rasa coklat itu janjinya lo gomblo dulu. Nah, jadi itu sejak itu sedang masa-masa I love you, Sedang masa-masa- sayang-sayangnya, iya. Pak. Lalu kalau kaitan dengan umur ya masa-masa remaja. Masa-masa remaja. Anak SMA. Nah, itulah itu masa-masa tembang itu tembangnya adalah tembang asmara Mara. dana. Dan Kalau itu orang isinya Sasak, tentang apa tuh biasanya Pak? Atau kisah-kisah cinta Ya. atau untuk membatasi kalau cinta tuh jangan berlebihan atau seperti apa Pak? nah itu Penasaran nih. betul. Semua itu memang pesan. Ada pesan yang terbungkus oleh tembang-tembang itu. Iya, benar, Bagaimana cinta kita dengan Tuhan oleh tembang Asmarandana. Cinta dengan sesama ada juga lewat tembang Asmarandana. Tidak mungkin orang bercintaan mau ditembangkan dengan pangkur. Nih. Ora iso. Ada ininya konteksnya ya. Iya, ada banyak karakter. Misalnya orang lagi berkelahi, lagi perang. tembang. Tembangnya pangkur, tembangnya durma. Di Oke, situ. oke, Jadi oke. durmo itu durmongkala atau durmangkala itu saat-saat kita sedang berbakti, sedang kita berdharma bakti, artinya butuh tenaga, punya tenaga untuk berbaktilah kepada negara, kepada bangsa, kepada kampung halaman. Punya bendo, ya kita berbaktilah dengan uang, apa bisa berduit kan? Ya punya pikiran, ya kita sebagai seorang insinyur, berbaktilah dengan tenaga untuk begini caranya bikin masjid, bikin pura dan lain sebagainya kan, tergantung itu. Nah itu namanya tembang durmangkala. Nah kembali lagi soal tembang Asmarandana, selalu dia mengisahkan tentang seseorang yang lagi jatuh cinta. Cinta ya Pak ya. Nah, sekali lagi, apakah itu cintanya kepada sesama manusia, Atau kepada cinta Tuhan. kepada Tuhan, cinta Kepada kepada alam. alam. Oh, Nah ini oke. karena selalu tetap ini yang namanya hablum minallah, hablum minan minannas, nas, baru dan ke watan minal iman. Iya. Nah, oke. Benar-benar, Pak. Nah, sekarang misalkan kita lagi cinta kepada Tuhan, Kepada dan Tuhan. setiap sesuatu kita harus memulai dengan menyebut asmaning Allah. Nah, jadi tembangnya seperti ini. Tembang Asmarandana ini kembali ke masing-masing wilayah. Kadang-kadang ada yang membuatnya mencoba mengeksplor lagi dengan cengkok-cengkok yang berbeda. Sah-sah saja. Yang penting jangan sampai menyalahi aturan yang ada. iya. Suku katanya berapa, sajaknya di akhir berapa. Lebih fokus ke itu ya Pak, tidak ada pakem cengkoknya harus seperti ini. Itu Harus, bebas itu. ya. Kalau cengkoknya bebas. Mau naik, Mau turun terserah. terjun. Tapi sesuai tadi konteks tadi tetap ya Pak. itu Kalau yang nggak asmara boleh. terus yang tadi ya itu juga itu. kurang tepat ya Pak ya, yang misalkan, pungkur tadi. Asmarandana ya. Heeh. Dalam konteks lebih kepada keagamaan misalkan. Oke, Pak. Nah, tadi untuk jam ini. Bismillah khawit amamiti kan lebut asmaning Allah kang murah keng dunia kang asih king
akhirat kang pinuji datan pegat kang rumakseng siang dalu mung Allah kang senunggal. Nah, ini manakala kita rasa cinta secara spiritual, secara ini kita Kepada tujukan Tuhan, kepada, ya, Pak, ya. nah sehingga apa katanya di situ awit memulai harus menyebut nama Allah. Setiap apapun yang kita kerjakan harus memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini secara apa namanya? Secara vertikal. Iya. Sekarang bagaimana secara horizontal? Artinya hubungan kita sesama manusia. Katakanlah yang tadi sudah pacaran, sudah I love you dan asmaran, dia akan melanjutkan sekarang dengan jenjang yang lebih tinggi perkawinan. Di situ juga ada pesan dalam tembang asmarandana. Namanya pratikeli wong akram. Nah, jadi begini. Artinya apa tuh? Nah, yang artikan. Pratikeli wong akrami sesungguhnya, sejatinya yang namanya orang yang melangsungkan perkawinan atau pernikahan itu adalah dudu warna, dudu berani, janganlah dilihat dari warna, rupa dan cantik jelita atau tampan dan gagah, ya. Begitu pula pangkat dan kedudukan. Jangan dilihat itu, ya. Lalu apa yang dilihat? Among ati pawitani, lihatlah hatinya yang tulus dan ikhlas untuk mau mencintai kita mencintai dia. Karena itu adalah modal awal untuk anjaluk, untuk membentuk apa namanya rumah tangga yang mahabbah, yang sakinah dan mawaddah. Itu dasarnya adalah mahabbah, pada saling cinta. Kalau enggak cinta enggak langgang. Hati ruru dadia senunggal. Ini proses upaya kita berdua. Misalkan kita kan upaya kita berdua, hati saya, hati sini. Inilah upaya itu untuk menyatukan dua hati ini menjadi satu sebagai modal untuk membentuk rumah tangga yang mahabbah itu tadi. Saling berjuang gitu. Nah, saling berjuang, saling mengerti, saling memahami siapa saya, saling siapa melengkapi. dia. Saling melengkapi. Hati ruru dari tunggal. Yen angel, yen gampang, ngelui gampang. Tetapi janganlah pernikahan itu, perkawinan itu digampang-gampangkan. Memang sekarang gampang, punya 5 juta dapat kawin. Tapi apa iya? Apakah langgeng? Ya, nah ini kalau kita hanya melihat dari satu sisi, ya sisi zahirnya saja. Gampang, tempat-tempat yang dapat 5 juta dapat. Kita sekarang, iya. Tapi apa? Bukan itunya. Yen angel kelangkung, tetapi sejatinya yang namanya perkawinan, pernikahan itulah sangat angel. Angel artinya sangatlah sulit. Itu tadi sulitnya. Bagaimana kita bisa menyatukan hati yang dua menjadi satu untuk satu visi, satu misi di dalam mengarung bahtera rumah tangga itu. Dan dinambak harta. Nah di situ
distabilu, ditekankan betul di bawah itu, dan jangan sekali-kali karena dia kaya, dia berharta lalu baru kita mau nikah dengan jangan. Pertama dari rupa, kecantikan dan elok, yang tampan, kedudukan. Yang kemudian yang terakhir jangan lihat karena dia kaya. Nah, itu jadi yang pertama dilihatnya adalah hati kolbunya, karena inilah yang membimbing kita untuk bisa ke tempat yang baik dan bisa juga ke tempat yang elek, kan begitu, yang tidak baik itu di hati, bukan di akal dan pikir. Benar-benar, Pak. Nah ini tembang maknanya syarat banget ya, Pak ya. Syarat. Jadi tembang itu memang betul-betul dibungkus di situ untuk hal-hal yang positif, sebagai panduan, di samping memang kita yang Islam jelas Quran wal hadis, tapi di samping itu juga ada yang sifatnya budaya, karena budaya itu apa? Tetap kembali ke kita juga, akal budi, membudidayakan akal, itulah budaya. Yang di dalam aplikasinya harus ke hal-hal yang baik, yang sandarannya kepada nilai-nilai agama. Manakala dia bertentangan dengan agama, itu bukan budaya. Itu murni, asli perilaku seseorang atau oknum atau kelompok. Itu bukan budaya. Wah, menarik ya, Pak ya. Karena tembang itu tadi menasehati atau menikmati atau mengungkapkan ide dengan cara yang menyanyi, kemudian menembang dengan cara yang gampang, itu jauh lebih masuk ya, Pak ya. Menurut saya ini hal yang harus kita tularkan ke generasi muda ya, Pak ya. Berhubungan dengan pola pewarisan nih, Pak ya. Inginnya tuh kita juga tembang ini bisa diajarkan ya, Pak ya, di sekolah-sekolah yang bukan tentang asmara tadi, tapi tentang banyak hal kan, tembang itu. Tembang itu juga menunjukkan gambaran kehidupan manusia. Benar. Ya, dari begitu di dalam perut ibu lahir sampai dia meninggal dunia. Tembang. Menggambarkan bagaimana kehidupan kita berbudaya, kehidupan pola pikir kita dalam tadi menyikapi hubungan gitu, atau berhubungan dengan Tuhan, dengan manusia, dengan alam gitu. Dengan tembang. Ya, karena bagaimanapun kalau kita kembalikan ini semua tentang sejarah. Karena apa? Datangnya Islam ke Indonesia ini, Islam sudah punya peradaban tinggi kok. Bagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini Borobudur sudah ada, baru datang Islam. Nah, jadi raja-raja terutama Hindu dan Buddha itu sudah luar biasa tinggi peradabannya, barulah Islam masuk. Nah, sehingga dan tidak sembarangan Islam itu, orang yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan itu tidak sembarangan. Kenapa? Di Indonesia sudah terkenal yang namanya kasta. Kasta yang pertama itu namanya kasta Brahma. Ini yang boleh berbicara tentang agama. Yang lainnya nggak boleh. Hanya Brahma yang boleh. Brahmana yang boleh berbicara tentang agama. Lalu di bawahnya itu ada kasta kesatria, para raja. Raja pun nggak boleh ngomong agama saat itu. Nggak boleh ngomong agama. Ke bawah lagi ada Waisya, kesatria. Waisya ini kasta pegawai. Pegawai. Apalagi nggak boleh ngomong agama. Boleh. Terus di bawah lagi ada Sudra, ada petani, pedagang. Itu apalagi nggak boleh, ke bawah sampai kepada copet, maling, begal, nggak boleh apalagi. Nah, lalu di situ saat itulah datang penyebar agama. Jadi siapa yang bisa mengimbangi Brahmana ini untuk diajak seperti apa? Tiada lain adalah para wali. Ya, inilah orang-orang terpilih. Iya, benar, Pak. Setara ilmunya dengan Brahma ini. Nah, jadi begitu rumit, begitu sulit Islam awal-awal itu masuk ke Indonesia. Nah, sehingga pada akhirnya alhamdulillah dengan ini mulai berkembang banyak. Iya, dengan cara-cara yang tadi tembang seperti tidak itu. serta-merta dulu Harus langsung diajarkan sholat. Enggak. Dia membuat pintu melalui pintu budaya. Sebagaimana kita kenal bagaimana para wali itu dengan jalankan dengan wayang, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang dengan gending-gending dan lain sebagainya. Begitu pula sunan-sunan yang lain. Artinya ya dia masuk melalui budaya, melalui
kebiasaan orang. Benar, Begitu Pak. pula datang ke Sunan Prapen menyebarkan agama ke Gumi Sasak, masuk lewat budaya. Tidak ada serta-merta para penyebar itu bawa Quran, pungguk hadis, pungguk kitab. Tidak ada. Iya benar Pak. Dengan Nah, cara inilah. yang dinikmati oleh masyarakat. Betul, itu gitu, Pak, artinya ya. menyentuh rasa dulu. Menyentuh rasa dulu, Rasanya baru dulu digarap. pelan-pelan. Hingga alhamdulillah berkembang seperti Hingga akhirnya sekarang Cek. seperti kita ya Pak ya, Iya. keturunan-keturunan yang sudah lama di Lombok. Iya, Oke ini iya. Pak, menarik ini Pak ya, Iya. ketika kita berbicara mengenai pola pewarisan Iya. tadi kan, bahwa tembang ini untungnya sudah ada pembasak ya Pak ya, yang juga mengajarkan tembang Iya, juga Pak. iya. Apakah Iya, diajarkan iya. kan Pak ya? Diajarkan dari awal sampai belum mengenal sampai mengenal sampai bisa baca. Dan responnya positif ya Pak, Alhamdulillah. anak-anak Alhamdulillah, atau betul. masyarakat Ya. yang sudah ikut terlibat. Nah, jadi kalau kita berbicara soal respon, itu tadi dari awal saya bilang pembayun, penembang yang ada di Kota Mataram ini jadi menikmati betul. Ya, itu artinya sangat positif dia terima dan sangat bermanfaat Iya. bagi kehidupannya untuk disumbangkan ilmu itu kepada masyarakat. Rakat. Nah, ini artinya alhamdulillah. Nah, sehingga masyarakat juga tidak terlalu susah, tidak terlalu sulit untuk Mencari. sampai ke Lombok Timur nyari Oh. jadi pembayun tidak. Karena sudah tersedia di sudah pembasak ada ini di ya pasar, Pak di ya. pembasak ini. Betul. Dan Alhamdulillah. masyarakat jadi tidak perlu sulit jika Iya, ingin nggak sulit mengadakan sorong lagi, serah, betul. aji krama itu ya Pak. Betul, Karena betul. semuanya sudah ada Iya. di sini. Jadi masalah pewarisan insya Allah bisa ya Pak ya. Alhamdulillah, Apalagi masalah jika pewarisan. didukung oleh Oke. pemerintah ya, Betul, seperti betul. kantor bahasan. Ini Ya. mungkin menarik juga nih Pak jika kita kaitkan dengan harapan Bapak nih selaku dari komunitas pembasak. Ya. Bagaimana kerjasama yang ingin dilakukan bersama kantor bahasa atau instansi pemerintah lainnya sebagai upaya untuk melindungi budaya kita nih Pak. Ya, alhamdulillah setelah berdirinya pembasak, adanya pembasak di Kota Mataram, begitu pula komunitas-komunitas adat budaya yang di kabupaten kota yang lain, ini sudah berkembang semua. Namun demikian tentu sebagaimana berkembangnya kita budaya terutama sekali di Gumi Sasak ini ya masih anggaplah masih belajar jalan. Mengapa saya katakan demikian? Sebagaimana apa yang saya sering lihat baik di Bali, di Jawa, khususnya di Jogja itu sudah luar biasa. Iya. Para budayawan, para seniman yang ada di daerah tersebut gak lagi berbicara tentang uang. Iya. Ya, kenapa? Karena bagaimana pengayoman, bagaimana pembinaan dan cara pandang pemerintah terhadap itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, itu artinya bahwa bahkan sudah diperdakan kalau di daerah-daerah lain. Iya, Ya. benar. Nah, sehingga mereka tinggal berpikir apa yang harus saya perbuat. Dia tidak pernah berpikir apa yang saya dapat. Nah, ini yang masih tidak semua tempat seperti itu. Nah, termasuk kita di sini. Nah, sehingga namun demikian semangat kami di Gumi Sasak di Pulau Lombok ini peduli tidak peduli kami jalan. Iya. Nah, tentu jalannya kita yang namanya masih terpincang-pincang kan begitu, yang penting bisa jalan. Iya. Nah, syukur-syukur memang yang bukan sih tidak ada perhatian sama sekali sama pemerintah, tidak. Punya perhatian pemerintah ya, cuman dalam hal ini lebih-lebih memang kita harapkan juga di pemerintah kita supaya budaya ini diperdakan. Iya. Nah, itu harapan kita. Nah, lalu kemudian bagaimana terbentuk ini semua wadah-wadah budaya ini, termasuk kalau di pariwisata itu sudah lama dibentuk yang namanya pariwisata di Gili Port Trawa. Darwis. Ya, itu saya perhatikan coba, walah itu hanya dibentuk. Ibarat istilah saya, orang yang kena batu ya kalau munah kedepok ya wis. Kedepok doang gitu Pak ya. Kedepok dong ya wis, ya sudah. Artinya tidak ada pembinaan secara berkesinambungan. Begitu pula sanggar-sanggar, lembaga-lembaga adat yang ada Gumi Sasak ini, kita masih berjalan dengan sendirinya. Iya. Ya tentu memang harapan kita ke depan ya supaya kita disupport total lah sama pemerintah. Iya. Iya, Salah kenapa? satunya dengan Perda tadi itu ya. Iya, itu sehingga contoh soal kecil-kecil saja wayang.
wayang ini media yang paling tepat, media yang paling ampuh untuk menyampaikan apa yang mesti kita sampaikan. Katakanlah kantor bahasa akan program apa unggulannya misalnya yang harus diketahui oleh masyarakat banyak lewat wayang, paling hebat. Lewat joget tidak bisa, lewat gendang beli ayo tidak bisa. Nah begitu pula di kantor-kantor yang lain. Nah lebih-lebih dalam waktu dekat ini kan tahun 2023 kan? Iya Pak. Iya sebentar lagi Bentar lagi 2024 itu adalah pesta demokrasi untuk memilih pemimpin kita. Nah tentu di sini ada Bawaslu, ada KPU. Iya. Nah itu akan mempergunakan itu untuk sosialisasi katakanlah bagaimana terhadap pemilih pemula. Nah kita berikan pemahaman tentang pemilih pemula seperti ini dan sebagainya. Itu saran yang paling tepat adalah wayang. Oke, jadi sosialisasinya bukan dengan duduk berjam-jam, tapi dengan tadi cara yang menyenangkan, Pak. Menyenangkan Iya, dan lebih cepat direkam, diterima oleh masyarakat penonton. Benar-benar, Pak. Nah, inilah harapan kami dari pembasak dan saya rasa ini harapan kita semua, ya. Terutama sekali alhamdulillah di kantor bahasa ini sudah artinya sudah mulai dan bahkan sudah dari dulu artinya merangkul masyarakat yang peduli terhadap katakanlah dalam hal ini soal bahasa seperti apa, lalu aksara seperti dan seterusnya. Ya, sehingga di kalangan guru pun saya dengar sudah terbentuk yang namanya guru master. Nah ini jadi jangan sampai, dan ini juga harus dipantau terus, dibina terus. Jangan sampai hebat namanya guru dan master lagi. Wah, lagi Rintau Udah guru udah master, jangan tapi sampai nanti nggak bisa bahasa Sasak. Aduh. Nah ini susah. Jadi perlu ini, dipertanyakan. Harus kita bina terus. Jangan itu semua menjadi binasa kan. Nah, kita bina terus. Nah begitu pula kemudian tadi juga dari ibu itu dari Sumbawa, kayaknya juga itu akan dalam waktu dekat ini akan mengadakan pelatihan guru master di sana. Itu bagus sekali dan ini kiat-kiat, trik-trik dari suatu lembaga katakanlah ini dari kantor bahasa untuk memperluas serta lebih intens kepada masyarakat. Alhamdulillah. Amin. Semoga bisa terwujud ya Pak dan sukses dan bisa laksanakan dengan baik dan hasilnya juga baik. Amin. Terus bekerja sama. Kan outputnya seperti apa? Kan iya itu. Benar Pak. Harapannya ya seperti itu ya Pak. Kerjasama sinergitasnya tetap ditingkatkan. Oke Pak. Sangat menarik sebenarnya Pak. Ingin melanjutkan tapi waktu juga yang harus memisahkan nih Pak ya. Oke. Tapi mungkin ingin mendengarkan sekali ya Pak ya tembang lagi mungkin Pak. Tembang untuk semangat hidup nih. Semangat hidup Pak sebagai penutup siniar kali ini Pak. Agar sahabat bahasa semangat dalam menjalankan harinya. Sebenarnya saya sudah membuat tembang. Dulu sudah saya buat itu tapi banyak yang lupa. Itu tembang itu saya buat masing-masing kabupaten kota. Oke. Tembang dulu saya buat kalau Kota Mataram dulu masih maju, religius dan berbudaya. Masih kemudian Patut Patu Pacu masih. Gumi Patu Karya Lombok Timur. Lalu Lombok Tengah. Tatas Tuhu Trust itu ada tembangnya saya buat karena sudah kelamaan lupa. Yang saya masih ingat itu tembang semangatnya Lombok Barat. Oke, namanya tembang Patut Patuh Pacu. Itu saya garap dengan tembang Pangkur. Pangkur. Jadi tembang Pangkur itu semangatnya adalah memberikan semangat. Iya. Ya, jadi semangatnya agak. Jadi cengkoknya menggebu-gebu gitu ya Pak ya. Iya, jadi agak keras sedikit. Nah, jadi contohnya begini. Ya. Puji syukur maring Allah adat budaya dan lestari mangde patut patuh pacu
Purwasile adat game tur budaya hadi luhung purwa hurip dana dharma maring gumi sasak niki. Nah, inilah pesan di dalam semangat Lombok Barat. Jadi, Patuh, patut. Mengapa kita patut? Karena apa? Kalau sudah bagus cara kita ngomong, bagus cara kita berbuat, bertiti laku, itu namanya apa? Patut. Cara kita berpakaian, patut. Nah, itu artinya tindakan kita, titi laku kita patut. Patuh. Mengapa kita dikatakan patuh? Kita sesama teman, sesama tetangga, kita selalu berbuat baik, bertutur kata yang baik. Tidak ada orang yang merasa tersinggung dengan kita, membenci kita. Kita selalu baik sama itu, patuh. Pacu. Nah, ini kalau sudah patuh, maka kita dituntut untuk pacu, lebih cepat, lebih giat. Iya, pacu begawean, pacu berajah, pacu sekolah dan lain sebagainya itu. Iya. Untuk itu ya, jadi saling berhubungan, saling ya, keterkaitan, saling berkaitan. Oke, Bapak. Luar biasa. Luar biasa. Semoga sahabat bahasa yang menonton siniar kali ini juga tertular semangatnya ya Pak melalui tembang tadi. Sebelumnya terima kasih Pak Sadarudin sudah hadir, menyempatkan hadir di tengah kesibukannya untuk mengisi siniar Sasambo kali ini. Terima kasih saya ucapkan ya Pak. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan ini semua sekali lagi harapan kita supaya sastra kita, sastra dan lain sebagainya menjadi terpelihara. Supaya supaya ada yang diwariskan kepada anak generasi kita. Amin. Pingpong kurbenjang bahasa orang dulu. Kita ke depan sana nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Terima kasih sahabat bahasa karena Sinar Sasambo berakhir kali ini. Jangan lupa saksikan video Siniar Sasambo lainnya di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Spotify Siniar Sasambo. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah, maka dari itu sahabat bahasa jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.